buat Om Gilbert ya dan juga Glow ya, Glow Family untuk kesempatannya kita bisa sharing-sharing ya malam ini ya yang. Betul, kita bisa sharing, bisa berbagi cerita gimana Tuhan itu memperbaiki keluarga kami, mengasihi keluarga kami seperti sama keluarga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini, saudara-saudara. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Kamu? Iya. Oh, suruh cerita duluan. Langsung sharing aja. Oh, iya, jadi puji Tuhan, gak berhenti-berhenti bersyukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sangat baik ya, sangat luar biasa gitu. Sebenarnya ini aku langsung sharing aja ya, gitu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Karena waktunya kan singkat, jadi kalau ceritain dari awal nanti pada pulang kita masih di sini. Waktunya habis. Iya, jadi tahun 2023 itu sebenarnya tadinya adalah saya pikir tahun perpisahan buat saya dan suami saya karena di akhir 2022 saat saya hamil ada badai yang mampir di rumah tangga kami ya, gitu bisa dibilang seperti itu. Tapi puji Tuhan anak yang saya kandung gitu, yang orang bilang kalau ibunya lagi ngerasain sakit kan anaknya juga ngerasain, wah kalau stres bisa prematur dan lain-lain. Tapi puji Tuhan bulan November tahun 2022 tahun lalu ya, ini hari ini tanggal 25 ya, besok tanggal 26 anak saya umur 1 tahun. Jadi itu mujizat pertama yang Tuhan kasih buat keluarga kami. Memang lahirnya 36 minggu, mau dibilang prematur tapi tidak prematur juga, kondisinya sehat. Waktu ngelaluinnya sama janinko gitu ya, saat itu sangat berat gitu ya untuk menghadapi badai itu. Tapi aku selalu berdoa, aku percaya bahwa tangan Tuhan ada di dalam kandunganku sedang menenun janinku gitu. Jadi aku percaya kalau aku bisa kuat itu semua karena Tuhan. Jadi setelah semuanya selesai, kalau banyak yang bilang Lady kuat ya, sebenarnya aku selalu mau bilang bahwa bukan aku yang kuat tapi Tuhan Yesus yang kuat gitu. Amin. Dan jadi tahun 2023 saya pikir kayaknya kalau masalah ini gak selesai, ini kayaknya akan jadi tahun perpisahan buat saya dan suami saya. Saya udah yakin gitu ya, yakin betul bahwa kayaknya tahun 2023 adalah tahun perpisahan. Saya yakin saya bisa sebagai manusia gitu. Saya dari dulu papa saya meninggal, saya sudah bekerja gitu. Jadi nggak akan ada masalah kalau misalnya saya berpisah dan memulai bekerja lagi. Sebagai manusia pikiran saya sangat sombong gitu. Tapi ternyata ya Tuhan punya skenario lain ya. Saya paksa supaya saya nggak mau kembali sama suami saya, nggak mau baik-baik lagi gitu. Tapi di saat kondisi seperti itu justru malah saya makin bingung gitu. Waktu saya akhirnya memutuskan mau bercerai. Nah kalau Randy saat itu saya nggak tahu ya waktu itu keadaannya gimana tuh. Waktu saya lagi mau gugat cerai. Jadi waktu itu mungkin sekarang saya bisa ketawa, saya bisa senyum-senyum, mungkin itu bukan karena saya, itu karena sukacita dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menyelamatkan keluarga saya. Saat itu saya langsung persingkat aja, jadi saya diundang sama Ko Denny Sumargo untuk ketemu sama dia. Sebelumnya nggak ada obrolan kita buat untuk melakukan podcast atau apapun. Sekedar sharing aja. Mati? Iya. Tes. Jadi sekedar sharing aja, ngobrol sama Kak Denny. Mati. Dan dia juga memberikan masukan-masukan yang baik buat saya. Dan puji Tuhan, Tuhan itu perpanjangan tangan Tuhannya gak jauh-jauh sama anak Tuhan juga. Dari ngobrol sama Ko Denny Sumargo, di situ saya pulang, saya merenung, saya sadar. Saya disadarkan kenapa saya salah, saya selama ini sudah keliru, saya sudah terlalu jauh. Saya berpikir selama ini apa yang saya lakukan itu benar. Apa yang saya lakukan ini gak apa-apa kok, nanti nggak akan ada masalah ke depannya sama saya, sama anak-anak saya, sama istri saya. Toh apa yang saya lakukan ini, yang penting saya bahagia.
Itu di mindset saya sebelumnya. Tapi setelah saya sharing lewat Kodeni Sumargo, di situ saya merenung, saya berdoa, saya dapat hikmat dari Tuhan. Tuhan, ini saya udah buat salah jauh banget. Saya udah buat salah jauh, ibaratnya kalau saya keluar dari rumah, saya udah bukan cuma keluar komplek, tapi udah pindah kota. Cara saya pulang gimana? Cara saya perbaikin ke istri saya seperti apa? Keadaannya sudah hancur. Yang Tuhan taruh di hati saya, Randy, jadi laki-laki. Jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi laki-laki bertanggung jawab ya. Saat kita berbuat salah, kita bertanggung jawab atas kesalahan kita, bukan kita kabur. Saya mau minta maaf sama istri saya nggak tahu caranya kayak gimana. Saya mau minta maaf, saya nggak tahu nyampeinnya kata-katanya seperti apa. Apakah kata maaf itu diterima atau tidak, saya nggak tahu. Tapi saya mau bertanggung jawab. Saya juga tahu dia di sana sendirian. Dia di luar sana mengutarakan semua emosinya, apapun itu, kesedihannya, itu sendirian tanpa ada saya. Nggak ada saya yang ngelindungin. Saya cuma bisa minta maaf, saya mau bertanggung jawab. Saya lakukan itu. Saya lakukan di preskon, saya minta maaf, saya akuin semua kesalahan saya di depan semua orang, di depan semua media. Apakah itu apa ya bahasanya yang bisa diterima sama lady? Enggak. Enggak bisa diterima. Saya nanya lagi sama Tuhan. Tuhan, saya sudah minta maaf, saya sudah sadar atas kesalahan saya. Saya sudah minta maaf, saya sudah gentle, saya sudah aku udah melakukan mengakui kesalahan, sudah fair. Saya harus gimana? Akhirnya puji Tuhan setelah masa itu selesai, saya setelah preskon, saya dapat telepon dari pendeta Gideon Simanjuntak, kakak pembimbing saya sekarang. Dia bilang, apa kabar? Ketemu yuk. Kebetulan hari itu ada ibadah. Hari itu ada ibadah tengah minggu. Saya nanya, boleh nggak ke gereja? Saya cuma bisa bilang, iblis itu pintar. Saat kita buat dosa, buat dosa itu kecil, tapi saat kita udah sadar sama dosa itu, kesalahan kita, dia buat dosa itu besar. Dengan hancur hati, dengan kerendahan hati, saya datang ke gereja dengan rasa takut. Tuhan terima saya nggak ya di rumahnya? Yang pada saat itu sebenarnya Tuhan itu nungguin saya di rumahnya. Tuhan Yesus nungguin saya, anaknya pulang. Ayo pulang. Saya datang ke gereja, saya ibadah, saya hancur, saya nangis habis-habisan di ibadah itu. Saya ngobrol sama Kak Gideon. Kak Gideon pun juga ngomong hal yang sama. Kamu itu domba yang hilang. Kamu tahu apa arti lukisan domba yang digendong sama Tuhan Yesus? Kenapa domba itu digendong? Karena domba itu kakinya patah. Domba itu pergi dari kawanannya, disabet, kakinya patah, dia gak bisa jalan, digendong sama Tuhan Yesus. Yaitu posisi kamu sekarang. Dan kesempatan kamu untuk perbaikin ini sangat kecil, Ren. Tapi Tuhan itu lihat hati. Kalau memang benar-benar kamu mau berubah, Tuhan pasti lihat hati kamu. Kamu tunjukin. Karena yang bisa nunjukin itu cuma Tuhan. Karena yang lady nanti lihat bukan kamunya, tapi gimana Tuhan udah bisa ngubahin kamu. Gitu. Iya, jadi tapi pada saat itu, di saat Randy kembali sama Tuhan gitu bisa dibilang, justru malah akunya yang semakin sombong. Jadi nggak mau ketemu, nggak ada. Banyak sekali Tuhan pakai hamba Tuhan buat ngingetin bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya. Gitu. Tapi aku berusaha menolak itu, ngerasa sombong bahwa lihat kan, gue bisa kerjakan, gue bisa keluar dari rumah bawa anak gue gitu. Kasarnya seperti itu. Tapi nggak ada damai sejahtera. Akhirnya saya datang ke Kak Amanda Zevanya ya, istrinya Kak Gideon. Lalu saya tanya, kok nggak ada damai ya?
Saya bilang, saya kan sudah disakitin, saya punya mental korban waktu itu. Saya ngerasa saya salah, saya harusnya saya dibelain. Harusnya saya gini kok saya nggak damai. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk mengampuni ya, saya lepaskan pengampunan itu. Tetap menjalani sidang dengan sombong, nggak mau mediasi. Sampai akhirnya kecelakaan. Iya. Enggak, sampai akhirnya kita mediasi. Karena puji Tuhan. Iya, karena saya sudah bingung gitu harus bagaimana gitu, dan ya Randy bilang dia berdoa untuk kita bisa mediasi ya. Jadi dia berdoa, akhirnya Tuhan lembutkan hati saya, kita mediasi. Tapi di tengah-tengah itu kami berdua mengalami musibah, kami kecelakaan. Dan di kecelakaan itu juga itu mengubahkan hati masing-masing kami. Tuh, buat Lady itu puncak saya, nggak mau sebenarnya bilang ini, saya marah sama Tuhan karena kejadian kecelakaan itu saya nggak bisa gerak, saudara-saudara, saya nggak bisa bergerak. Sebagian otot kiri saya dari bahu kiri sampai kaki kiri saya sobek, tapi puji Tuhan nggak ada luka terbuka, hanya ada lumbal bagian tulang belakang, area lumbal yang cedera. Dan dokter bilang, ini sekat aja dokter bilang 2 bulan saya nggak bisa duduk, saya harus fisioterapi, dan 6 bulan saya baru pulih total. Tapi 2 minggu Tuhan buat saya bisa duduk. Amin. Amin. Jadi waktu saya mediasi terakhir sebelum kecelakaan, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, ini orang ini tulus nggak nih? Udah berkali-kali nih Tuhan. Gitu, ini orang tulus nggak nih? Masa saya harus terima dia lagi gitu? Saya nggak terima. Tapi waktu saya ke rumah sakit, saya lihat gimana Randy di perjalanan segitu takutnya kehilangan saya, terus Roh Kudus bicara sama saya, lihat dia tulus nggak? Padahal itu 2 hari kemudian kita sidang kedua, dan Roh Kudus pagi itu saya nangis. Kenapa saya? Karena Randy nggak apa-apa, saudara-saudara. Dari ujung rambut sampai telapak kaki dia bisa gerak, dia bisa gendong saya setelah mobilnya terbalik 5 kali. Itu kata saksi mata ya? Iya. Dia nggak apa-apa. Jadi saya tanya sama Tuhan, aduh saya mau di ronsen aja, kaki saya dipindahin sedikit, itu sakitnya luar biasa. Jadi saya tanya sama Tuhan, kok saya sih gitu? Tapi balik lagi Roh Kudus bilang, kan mau lihat tulus atau enggak. Tapi Tuhan tidak rancangan kecelakaan untuk saya, tapi damai sejahtera. Iya, damai sejahtera. Jadi Tuhan hanya mengizinkan proses itu terjadi untuk membuka mata saya gitu, untuk menyentuh hati saya dan puji Tuhan saya. Puji Tuhan. Iya. Kita Iya, saya bisa coba pakai cara saya sebagai manusia, tapi namanya kita manusia, kita itu punya limit. Tapi Tuhan kita nggak punya limit, dia unlimited. Dan dari kecelakaan itu saya juga mengalami Tuhan, saya tahu hidup dan mati saya itu, hidup dan maut itu cuma selangkah. Saya di situ sadar hidup saya, istri saya, keluarga saya itu milik Tuhan. Jadi apapun masalah saya, apapun masalah Lady, apapun masalah anak-anak saya nanti, serahin semua sama Tuhan. Karena nggak ada yang bisa perbaikin, nggak ada manusia yang hebatnya luar biasa bisa perbaikin masalah kita. Yang bisa perbaikin masalah kita itu cuma Tuhan, Tuhan Yesus. Dan saya cuma mau kasih pesan buat bapak-bapak di sini atau bapak-bapak di luar sana yang mungkin mengalami, atau bapak-bapak ibu-ibu yang mengalami masalah seperti kami, terutama bapak-bapak. Pak, kalau bapak ada di posisi saya kemarin dan sekarang masih ada di situ, pulang. Karena dunia bisa tawarin semua yang manis. Mungkin bapak lihat pasangan bapak nggak manis, tapi saya ngalamin Pak, sampai titik maut mau merenggut kami, yang di sebelah saya itu istri saya.